Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji, syukur, puja hanya untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk kita. Segala kebaikan dari Allah. Apapun yang kita lakukan kebaikan semata-mata adalah hidayah dari Allah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya. Allah terpuji, Allah lah yang maha memberi, Allah yang membimbing kita. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah. Kita menyadari kita kurang bersyukur kepada Allah. Semoga Allah dapat memaafkan kita dan mengampuni kita serta terus membimbing kita sekalipun kita banyak kekurangan. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang disucikan dan sahabatnya yang baik dan setia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang disayang Allah. Allah menciptakan kita manusia untuk disayangi. Dia ciptakan kita untuk disayangi karena dia maha penyayang, maha pecinta. Dialah pencipta cinta. Dia amat mencintai. Kita menerima kasih sayang Allah. Janganlah timbul pertanyaan mengapa dunia ini seperti ini kalau disayang Allah. Ini kan hanya perjalanan, tempat ujian. Jadi beginilah dunia ini, ujian. Maukah kita beriman kepadanya? Kalaupun kita sudah beriman, dapatkah kita mempertahankan iman kita itu sampai akhir hayat kita? Bisakah kita bersabar sampai akhir hayat? Bisakah kita bila melakukan sesuatu perbuatan yang ikhlas, mempertahankan keikhlasan itu sampai akhir hayat? Tidak bocor di tengah jalan? Ini yang harus kita jaga berhati-hati. Minggu lalu kita sudah sedikit belajar mengenai sholat, mengenal sholat. Saya pun sampai saat ini masih terus belajar mengenai sholat, tentang sholat. Masih banyak yang belum kita tahu. Sholat itu benteng, sholat itu didirikan, bukan hanya dilakukan. Kita mendirikan sholat dengan pondasi yang kuat, tiang yang kuat, plafon yang kuat, semuanya serba kuat. Rukuknya, sujudnya, mulai dari niat. Niat itu pondasinya. Kita bongkar serabut-serabut riya dan ujub. Ganti dengan tauhid, keikhlasan yang penuh cinta kepada Allah. Jadi ketika sholat itu bukan hanya rutin melakukan sholat karena terbiasa, jadi semacam olahraga, tidak. Tapi itu adalah menghadap Allah, mendirikan sholat. Kita kerjakan dengan tekun dan berhati-hati dari mulai wudhu, sujud dan sebagainya. Insya Allah itu minggu lalu sudah kita pelajari dan kapan dapat pelajaran lagi, kita bahas lagi. Mengenai sholat itu masih banyak kita belum tahu. Maka itu tidak ada waktu untuk berdebat. Belajar ilmu agama ini bukan untuk berdebat. Nanti akan kita bahas. Kali ini pembahasan kita adalah kita sekali Islam, tetap Islam sampai akhir hayat. Tidak pernah berhenti menjadi Muslim. Semenit pun tak boleh berhenti. Terus iman, terus Islam sampai akhir hayat. Karena Allah menciptakan kita untuk disayangi, untuk dicintai di surganya kelak abadi selamanya. Tuhan bukan ciptakan kita untuk di sini. Ini hanya tempat ujian, tempat sekolah. Tidak ada orang di tempat sekolah berlama-lama. Lulus tidak lulus berangkat, ya, insya Allah semua kita lulus dengan Islam, tetap Islam sampai akhir hayat. Iman, tetap beriman sampai akhir hayat. Sabar, tetap sabar sampai akhir hayat. Tegar, tetap tegar sampai akhir hayat. Apapun ujiannya, apapun yang kita alami, penindasankah dan sebagainya, tegar dan sabar, insya Allah. Dan Islam ini, iman ini yang kita pegang sekarang, kita rasakan sekarang. Itu bukan karena kebaikan kita. Itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah ini. Maka itu untuk bisa memegang kebenaran, tidak ada jalan lain kita kembali kepada Al-Qur'an. Banyak ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an yang belum kita amalkan. Jadi kita tidak perlu meributkan masalah-masalah fikih. Yang dasar-dasar pokok mengenai sholat masih belum kita pahami. Mesti ada madrasah tentang sholat. Melajari mengenal sholat, mengenal puasa, mengenal zakat. Itu selalu kita bahas. Enggak, mana ada ya, lapar dan haus menyenangkan. Itu mengenal puasa kita. Terlapar kita haus tapi senang. Karena pada saat itu tidak ada keinginan. Tidak ada keinginan untuk ingin makan atau minum. Disitulah adanya kebahagiaan. Sebab yang bikin susah hidup itu keinginan yang meluap-luap. Itu baru sebagian kecil mengenal mengenai puasa. Kalau orang lapar dan haus, tidak berpuasa, dia ingin makan, dia ingin haus, tidak ada. Dia menderita. Tapi kita lapar dan haus, senang.
Itulah sebagian dari rahasia puasa. Terusnya ini kita pelajari, tidak perlu berdebat mengenai ini, mengenai itu, macam-macam diperdebatkan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan macam. Dibuat-buat keributan itu. Itu kita belajar ilmu, bukan untuk berdebat. Ilmu ini nur, cahaya dari Allah. Cahaya dari Allah. Bukan hanya harus banyak ilmu, menghafali pendapat-pendapat ulama sebanyak-banyaknya, mazhab ini begini, menurut ulama ini menurut sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Ilmu itu wadahnya apa? Hati ini. Wadah yang bersih. Membuat segala apa yang ada di wadah itu bersih. Ilmu yang masuk itu cahaya dari Allah. Wadah ini bersih, terhubung ke alam malakut, alam Allah. Bersama malaikat-malaikat muqarrabin yang dekat Allah. Allah akan menyirami hati kita dengan ilmu dan nurnya. Ilmu syariah masuk di sini. Itu ilmu yang benar. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika Anda tidak tahu. Enggak berkatakan bertanya kepada ulama. Karena ulama ada ulama baik, ada ulama su. Tapi kalau ahli zikir, ahli Quran yang suci hatinya, ulama yang soleh. Ulama ukhrawi, bukan ulama duniawi. Bukan yang hanya mencari materi. Ulama yang ikhlas. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu Allah tahu. Ketika hati ini bersih, itu yang dapat ilmu yang benar. Jadi bukan dari pemikiran manusia. Hidayah dari Allah. Bila hati ini kotor, penuh kebencian, itu berhubungan dengan yang gaib, ke alam malakut setan. Setan yang memberi ilham ke hatinya itu, untuk membenci, mengkafirkan, membom, bunuh diri dan sebagainya. Ilmunya luas, bahkan hafal Quran itu. Tapi hati itu, dia berhubungan dengan siapa? Dapat ilham dari mana? Dari alam setan, alam jin yang jahat. Ya, orang yang berhati bersih, dia mencari ilmu, ikhlas karena Allah, mau belajar agama Allah, cinta kebenaran, cinta Islam. Tidak ada niat untuk urusan dunia. Dia bertausiah, berdakwah lillahi ta'ala. Tidak urusan dengan materi. Ikhlas, di situ hati yang bersih dapat ilham dari Allah, dapat nur kalau malakut. Di sini jadi jangan main-main masalah agama ini. Bukan dengan kepintaran berbicara, kepintaran berdebat, dalil ini, dalil itu, terus seperti itu. Dan dipertahankan pendapat ulama, pendapat manusia, menabrak Al-Quran. Tidak mau taat kepada firman Allah, tapi mau taat kepada pendapat ulama. Allah berfirman, jangan bunuh orang Islam, jangan bunuh orang yang tidak bersalah walaupun tidak Islam. Tapi imamnya bilang bunuh, dia ikut bunuh. Di situ sudah jelas. Mengikuti pendapat manusia, mengabaikan firman Allah. Marahi orang yang Islam, orang yang beriman, dimarahi. Orang yang tidak berislam dibiarin. Orang puasa dimarahi, orang mabuk dibiarin. Nah, inilah semuanya terjadi seperti sekarang ini. Memarah-marahi orang melakukan ibadah dan sebagainya. Sudah, kita harus menyadari bahwa yang kita butuhkan itu bukan hanya ilmu yang banyak, ilmu juga tapi wadahnya. Tempat ilmu itu bersemi, tempat ilmu itu berada dibersihkan, disucikan. Tidak ada kebencian. Seperti sholat dimulai dengan niat. Niat keluar dari hati ini. Itu pondasinya niat itu. Serabut-serabut riya, serabut-serabut nggak enak orang karena orang. Menyamakan Allah dengan orang. Membesarkan Allah sama seperti membesarkan orang. Seperti itu. Dibuang, diganti dengan ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 117. Al-Hujurat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Artinya, mereka merasa telah berjasa hebat, telah memberi nikmat kepadamu wahai Muhammad dengan keislamannya. Mereka telah merasa berjasa dengan keislaman kalian. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat dengan membimbing kita kepada iman dan Islam. Tidak ada siapapun yang memberi hidayah. Jadi walaupun kita menjadi ustadz, berdakwah, bertausiah, kita tidak pernah memberi hidayah kepada orang.
Kita hanya menjalankan kewajiban sarana. Urusan hidayah adalah dari Allah semata. Bila Anda sekarang mengenal Allah, bisa sholat, bisa mengenal Allah, bisa mengucap Allah, bisa mengucap la ilaha illallah, itu nikmat dari Allah. Tidak semua orang bisa mengenal Tuhan. Tidak semua orang bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Bila Anda sudah seperti itu, sudah iman, sudah Islam, Islam, sekali Islam, tetap Islam. Islam selamanya, tidak bocor di tengah jalan. Semenit pun tidak pernah keluar dari Islam. Itu yang harus kita pegang teguh. Dan anak-anak kita, semua kita ajari, nak, sekali Islam, tetap Islam. Sedikit pun jangan keluar. Tidak akan bergeming, dirayu, diintimidasi, di apapun. Tidak. Sekali Islam, tetap Islam, sampai mati. Sekali beriman, tetap beriman, sampai mati. Tidak akan dapat dirayu oleh siapapun. Baik setan jin ataupun setan manusia. Sekali Islam, tetap Islam. Ini yang harus kita jaga pada anak-anak kita. Karena setan-setan sekarang itu punya teknologi canggih. Mereka berupaya bukan untuk memindahkan anak-anak kita ke Islam lain, ke agama lain, tapi mereka cukup membuat anak-anak Islam tidak menjadi Islam melalui sinetron-sinetron yang begitu, yang mengajarkan hidup konsumeris, hidup kemewah-mewahan dengan gaya-gaya motor besar. Dengan segala macam tuh rambut di macam sana, tarik sini. Itu sudah mulai mencabut akar keislaman. Melalui melawan budaya, melawan adat istiadat yang sudah ada, diajari. Tambah dia bisa melawan budaya, melawan adat, melawan keislaman, dibangga-banggakan di televisi itu. Itu yang terjadi sekarang. Upaya-upaya untuk mentidak Islamkan anak-anak Islam. Terus kita masih tetap ribut masalah sesama muslim. Ini kafir, ini bid'ah, itu kafir, itu. Yang dikafirkan semua masalah politik, tidak ada urusan dengan agama. Itu teroris. Teroris yang sebenarnya dilindungi. Pihak yang justru diteror yang dikatakan teroris. Ini yang dikatakan min kali min plus. Nafyun nafyi isbat. Bila kita dikatakan jelek oleh orang yang jelek, berarti kita baik. Bila dikatakan sesat oleh teroris, oleh ISIS, oleh simpatisan ISIS, berarti kita orang baik, bukan teroris seperti dia. Bersyukur kalau kita dibenci oleh teroris, oleh ISIS dan pengikutnya atau simpatisannya, berarti kita tidak sama dengan dia. Kita bukan pembunuh. Tapi kalau mereka memuji kita, berarti kita sama dengan dia. Menangislah, taubatlah. Min kali min plus. Sesat dikatakan orang yang sesat sama dengan benar. Jadi kita dibenci oleh orang-orang jahat seperti itu, berbahagialah. Berarti kita sudah di jalan yang benar. Kalau kita di jalan yang benar, pasti dibenci oleh orang yang tidak benar. Kalau kita dibenci oleh teroris, ya baguslah. Itu harus kita perhatikan. Kalau teroris sejalan dengan kita, sama, satu mazhab, satu pola, menangislah, tobatlah. Jadi tanda-tanda kita itu benar, sudah menempuh jalan yang benar, kita dibenci oleh yang tidak benar. Insya Allah bisa bertahan. Sekali Islam, tetap Islam. Yang kita Islam mencari kebenaran. Yang kebenaran dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari mazhab-mazhab. Di setiap mazhab banyak orang baik, banyak juga yang tidak baik. Jadi bagaimana bisa jadi benar? Hidayah dari Allah. Hati ini bersihkan. Akan hadir ke sini siraman-siraman dari Allah, siraman rohani dari Allah, bukan dari kita ustaz-ustaz. Kita hanya bicara seperti ini, menjalankan kewajiban saja. Kewajiban menyampaikan, Anda semua kewajiban mendengar, ikhlas, kami ikhlas, Anda ikhlas, semua sarananya ikhlas, datanglah hidayah Allah. Ini ayatnya ini. Al-Hujurat, kita harus kembali kepada Quran. Kata ini, kata itu belum tentu benar. Firman Allah sudah pasti benar. Di sini Allah berfirman. Bukan dari kita, bukan dari kalian. Janganlah kalian merasa telah memberi nikmat, kebaikan kepadaku. Islam ini bukan partai mencari kursi di DPR. Tidak. Kita berdakwah lillahi ta'ala. Bukan mencari massa. Bukan politik. Bukan berpolitik. Kita hanya berdakwah menyampaikan. Soal hasil urusan Allah. Yang mendengar itu kalau bisa menjadi baik karena mendengar ini, karena hati yang mendengar itu bersih. Allah beri hidayah. Kalau yang mendengar ini sedang mencari kesalahan pembicara,
karena diperintah oleh orang lain menyangkut masalah politik, itu sudah lain lagi ceritanya. Tidak akan dapat hidayah. Kalau terus-terus seperti ini memusuhi kebenaran, khatamallahu ala qulubihim. Allah akan segel hatinya. Tidak bisa lagi menerima kebenaran. A'azanallahu min dzalik. A'udzubillah. Semoga kita tidak seperti itu. Oleh karena itu sadarlah, jangan memusuhi kebenaran. Anda tahu kalau ini benar kemudian membenci, itu yang dinamakan maghdubi alaihim, terkutuk. Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang tahu ini benar, tapi dia melawan itu kebenaran karena iming-iming uang, atau fanatik golongan, atau fanatik suku, atau rakus kepada uang. Melawan kebenaran, itu yang disebut membangkang. Itu yang dilakukan iblis. Adam bersalah, dimaafkan, diampuni. Malah bacaannya, kalimatnya untuk minta ampun diajarin oleh Allah. Tapi iblis bersalah, bukan bersalah, iblis menantang, membangkang. Tahu benar, dia tuh bukan lagi beriman, jumpa dengan Allah. Lebih jauh, lebih tinggi dari iman kita. Tapi menolak kebenaran. Karena iri kepada manusia Adam. Karena iri. Ya itu hati masalahnya. Pemirsa yang disayang Allah, kita bersabar, berhati-hatilah. Janganlah karena materi, karena fanatik, kita melawan kebenaran, membenci kebenaran, fanatik kepada mazhab, fanatik kepada suku. Ini yang sama dengan jahiliyah. Jahiliyah seperti itu. Yahudi di Madinah pun seperti itu. Dia tahu Nabi Muhammad ini Rasul, tahu dari ciri-cirinya ada di kitab Tauratnya. Tapi karena Muhammad bukan seorang Israel, dia tolak. Ini kefanatikan, membuat menjadi kufur. Dan Allah sangat benci orang yang tahu ini benar tapi membenci kebenaran. Dia lawan itu kebenaran hanya karena fanatik suku atau hal-hal lain. Di situ yang dimaghdubi alaihim, dikutuk oleh Allah. Kalau yang dolin itu sesat, ya sesat, bisa menemui jalan yang benar selanjutnya. Kalau saya misalkan tol itu semacam Shirathul Mustaqim, malah jalan-jalan arteri itu, gang-gang itu, jalan-jalan kecil itu yang menuju tol itu mazhab. Kita mau pergi ke Bogor, ada mazhab sini nih, jalan apa namanya, jalan arteri, ada jalan sana Pramuka, jalan apa, masuk ke tol, Shirathul Mustaqimnya itu. Jangan lama-lama di mazhab, jangan lama-lama di gang, masuk ke jalan Shirathul Mustaqim. Mazhab-mazhab itu gang-gang kecil yang mengantar kita ke Al-Quran. Jadi jangan berhenti di mazhab situ, teruskan ke Al-Quran. Bukan hanya dihafal Al-Quran ini, dipahami. Sholat itu bukan rutin, bukan olahraga. Sudah bisa gerak-gerak itu selesai. Tidak. Mengenal sholat itu apa? Minggu lalu kita bahas. Mendirikan sholat. Bukan mengerjakan sholat. Mendirikan. Saya ulang sedikit itu. Mendirikan. Jadi kita betul-betul dari mulai wudhunya berdiri di hadapan Allah tegap. Lebih dari tentara ketika menghadap komandannya. Tentara baris menghadap komandannya itu ada garuk, ada gatal, tidak berani garuk. Ini menghadap yang bikin komandan, yang bikin diri kita, yang memiliki diri kita. Menghadap di situ. Mendirikan sholat. Berdiri dengan tegap. Siap menjalankan perintah. Duduk bersimpuh menekuk lutut. Janji mau setia. Sujud, janji mau nurut. Dan ridho. Tuhan mau injak kepala kita, mau dibejek, kita ridho kepada Allah. Tapi Tuhan tak akan berbuat seperti itu. Seandainya. Diri kita miliknya, terima segala keputusannya, segala takdirnya dengan hati senang. Suatu kesempatan kita mendapat rezeki dari suatu badan atau person, dari apapun, di situ kita dapat segala, tiba-tiba putus. Kita bersyukur. Loh kenapa putus malah bersyukur? Itu Allah sayang kita. Dia putuskan itu kesyirikan kita. Karena ketika kita bergantung kepada selain Allah, dapat rezeki dari situ, dapat uang dari situ, dapat apa dari situ, hati kita bisa roja khauf kita kepada dia itu. Itu Allah tidak mau, itu syirik itu. Kalau Allah sayang kepada kita, diputuskan agar kita selamat dari ketergantungan kepada selain Allah. Hanya bergantung kepada Allah. Nikmat, nampaknya pahit tapi isinya luar biasa maksudnya. Di situ ridho sama Allah. Kenal Allah dengan segala perbuatannya. Indah hidup ini kalau kita bisa mengenal Allah, mengenal sholat, mengenal zakat, mengenal puasa, mengenal haji itu. Apa haji itu? Aduh. Sebagian saja. Tawaf itu adalah berjanji kepada Allah, memperagakan janji bahwa saya ya Allah pulang dari sini tidak akan jauh darimu.
Ini saya peragakan, saya mengelilingi Ka'bah, saya janji saya tidak akan jauh darimu. Saya akan selalu di dekatmu ya Allah. Indah itu kalau mengenal. Jadi jangan hanya menghafal agama ini, menghafal dalil-dalil, istilah-istilah untuk berdebat. Hati jadi kotor, penuh kebencian di sini. Astagfirullahaladzim. Kita pindah sekarang. Semua kita pindah. Akan memahami ajaran satu demi satu dipahami. Pahami secara baik. Bersihkan hati ini. Indah semuanya. Enak hidup di dunia. Mati juga enak. Senang di dunia. Senang ke saat mati. Saat mati senang. Mau jumpa Allah. Mau jumpa Rasulullah. Itu sampai Taufik Ismail. Lagu Bimbo itu. Jarak darimu ya Rasul berapa lalu. Jarak waktu. Jarak lokasi jauh. Tapi seorang Taufik Ismail bisa mencintai Nabi sepenuh hati. Ketika dia menyebut nama anak Rasul, bertetesan air matanya. Bimbo juga membawakannya dengan syahdu. Cinta Rasul. Ada cinta di sini. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bahkan dia juga sahabat, banyak tidak cinta. Ketika Rasulullah perang di Bukit Uhud, jangan turun. Sebagian besar sahabat turun, ingin berebut pampasan perang. Hanya 12 orang yang setia menjaga Nabi di bukit itu. Termasuk pamannya Abbas. Mati syahid. Sahabat yang baik-baik banyak mati syahid. Banyak sekali mati syahid. Karena ikhlas. Yang hidup itu yang begitu tadi. Kalau perang lari di belakang itu. Perang Uhud turun rebutan. Kalau ada pasar Nabi lagi khutbah. Lari keluar urusan ekonomi. Nabi ditinggal di masjid sendirian. Nah itulah. Jadi itu hidayah dari Allah. Seorang Taufik Ismail namanya. Dia jauh jarak dari Nabi, gak ketemu Nabi 1400 tahun. Nabi di Madinah, dia di sini. Dia bisa cinta kepada Rasul. Sebut nama Nabi bertetes air matanya. Yang hidup bersama Nabi banyak yang seperti itu, banyak yang juga yang tidak. Jadi hidayah. Jadi mintalah hidayah pada Allah. Jangan suka berdebat merasa paling benar. Hidayah. Kalau dapat hidayah, tunduk. Orang yang dapat hidayah tunduk, tidak pernah congkak itu. Dia malu kepada Allah, selalu ingat Allah. Jadi saya sedih sekali melihat di video itu. Seorang ulama, entah di mana, dia mau puji Khalifah Umar, akhirnya bukan muji malah menjerumuskan. Dia bilang Khalifah Umar itu waktu mati, ditanya oleh malaikat, man rabbuka, dibentak malaikat itu. Dimarahi, kok nggak kenal siapa saya Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Mana mungkin Khalifah Umar bisa seperti itu, pasti dia berakhlak, itu kan utusan Tuhan malaikat. Dia mau muji, tapi karena niatnya tak bagus, karena uang dibayar dari mana entah, begitu akhirnya. Nah ini kan menyedihkan, ini udah akhir zaman kok seperti ini ya. Ada ustadz apa namanya tidak tahu bisa berceramah seperti itu. Kemudian ditambah lagi apa dikatakan? Nabi Muhammad itu tidak berani hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab berani terang-terangan. Bagaimana nih pendengar sekalian? Memuji sahabat sudah berlebih-lebihan. Politik ini dari mana datangnya tidak tahu. Sampai Nabi direndahkan terus-menerus. Bukan sekali, banyak kali ini. Semua keluarga Nabi juga direndahkan. Ya kalau muji sahabat, puji juga lah keluarga Nabi. Jangan terus seperti ini. Mau dibawa kemana agama ini? Mau dibawa pakai paham Islamnya Bani Umayyah, itu Yazid dan Muawiyah yang benci kepada keluarga Nabi. Itu namanya nasibi. Kita cinta sahabat, cintai keluarga Nabi. Selesai kan? Tapi tidak perlu bikin dongeng-dongeng seperti itu. Kasihan Khalifah Umar. Ini kalau anak-anak dengar semua kan, mereka akan benci kepada Khalifah Umar. Mana mungkin Khalifah Umar membentak malaikat. Dikatakan lagi mukamu itu tidak bagus, ganti muka yang astagfirullahaladzim. Ini agama dibuat mainan seperti ini. Hanya karena uang ini. Dari mana uang itu? Siapa bayar mereka itu? Nah, jadilah sudahlah, asal tahu saja, jangan diperpanjang lagi, tidak usah diperdebatkan lagi, agar tahu untuk lebih berhati-hati. Ini akhir zaman penuh fitnah. Jadi yang kita butuhkan, bersihkan hati anak-anak kita juga. Itu yang seperti tadi, semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Tapi terlalu berat itu, terlalu parah. Itu memuji sahabat jadi menghina. Tidak mungkin Khalifah Umar seperti itu. Mana mungkin? Dongeng itu, jelas-jelas dongeng itu. Ya, jadi tidak boleh diteruskan yang seperti ini. Nah ini yang kerjanya merasa paling benar, mengkafirkan yang lain. Tapi jadi seperti ini, karena kesombongan. Hati harus bersih. Itulah, kita tidak bisa menjadi baik kalau tidak dibimbing Allah. Ini ayatnya ini. Itu bimbingan Allah, jangan kamu merasa sudah berjasa kepada Islam.
sudah berdakwah, sudah merasa sudah paling hebat. Kita Ustadz tidak bisa memberi hidayah. Kita sendiri butuh hidayah. Kita hanya menyampaikan ajaran ini, kita nyampaikan. Dengan mohon hidayah dari Allah untuk kita, untuk yang mendengar semua. Begitu. Kita tidak pernah jadi baik kalau tidak dibimbing Allah. Tidak bisa menjadi benar kalau tidak kebenaran itu dari Allah disirami ke dalam hati kita. Disirami, Allah yang memberikan itu. Kita dhaif, kita lemah. Kita cenderung nakal. Semoga kita semua bisa menyadari hal ini. Sudahlah, silahkan bermazhab, tapi jangan mazhab itu dijadikan agama. Agama kita Islam, sekali Islam tetap Islam. Jangan pindah ke mazhab ini, mazhab itu. Mazhab dijadikan agama. Mazhab yang dipuja, mazhab yang dibela, mazhab yang diurusi, agama dikorbankan, muslimin dikafirkan. Cukup itu di Timur Tengah sudah terjadi, jangan tambah di sini. Diadu sama Israel itu. Jelas semua perbuatan Israel itu. Mau dijadikan alat-alat Israel untuk membunuh saudaranya. Kerjasama dengan Israel. Mari disadari hal ini. Jangan lakukan yang seperti di sana tuh di sini. Ini umat Islam terbesar di sini. Kita pelihara bersama baik-baik. Jaga kerukunan, jaga keikhlasan. Anak-anak generasi yang akan datang kita jaga. Jangan sampai Islam yang bunuh sana bunuh sini. Kemarin itu di video yang nyembelih anak umur 12 tahun atau 13 tahun. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tampak seperti orang soleh, jenggotnya panjang, nyembelih anak umur 13 tahun. Ini kan nanti anak-anak yang remaja ini benci Islam. Sampaikan kepada mereka, itu bukan Islam, itu semua pekerjaan Israel. Mereka menjadi alat yang dibohongi Israel. Di sini janganlah. Jangan sampai. Jadi sekali lagi supaya tidak seperti itu bagaimana? Itu mereka belajar agama, hafal Quran itu. Hati ini. Islam ini bukan pelajaran berhitung, matematika, belajar sejarah, ini bukan. Pelajaran Islam ini nur. Imam Syafi'i mengatakan ilmu Islam itu adalah nur. Cahaya. Wa nurullah la yu'ta'as. Ilmu syariat, ilmu agama ini cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak masuk ke hati yang kotor, hati yang bermaksiat. Itu Imam Syafi'i. Nurullah, cahaya Allah. Jadi hati mesti bersih, sambung ke alam malakut. Dapat hidayah. Allah yang bisa bimbing. Ustadz hanya menyampaikan. Kita menyadari ini. Yang kita butuhkan kebersihan hati, keikhlasan beribadah. Sholat itu benteng. Inna sholatan hanil pasya wal munkar. Benteng. Kalau sholat kita rapi, kita dirikan benteng, kita ada di dalamnya, insya Allah selamat dari maksiat. Selamat dari munkar. Bersih hati. Dapat hidayah dari Allah. Insya Allah. Itu minggu lalu. Nah di ayat ini Al-Hujurat dijelaskan, kita tidak berdaya. Semua hidayah Allah. Maka itu ikhlas, dengan ikhlas Allah beri hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, syukur bagi Allah yang membimbing kita ke sini seperti ini sekarang ini. Kalau tidak bimbingan Allah, kita tidak seperti sekarang berada di sini. Saya tidak ada di sini. Anda semua tidak mau mendengar ini. Malah benci, auzubillah. Tapi kalau kita sudah bisa begini, belajar di sini tentang ilmu Allah, syariat Allah, ini semua hidayah dari Allah. Semata-mata hidayah. Bersyukurlah, minta terus Allah jangan lepas kami, bimbinglah kami. Kami sangat butuh ya Allah. Kami tidak bisa dan tidak mampu mendidik diri kami sendiri. Bimbinglah kami ya Allah. Itu. Kemudian yang kedua, sudah muslim tetap muslim, sudah beriman tetap beriman sampai akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 102. Yang mau catatlah, periksa dari Quran terjemah. Al-Imran 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina kehapus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jadi jangan bocor Islam. Ini haqqa tuqatih. Di ayat lain, ya alladzina amanu taqullaha
mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Bagaimana seperti bertentangan? Satu mengatakan semampunya, ini mengatakan sebenar-benarnya takwa. Dalam ilmu usul fiqh, hal yang dua ini bertentangan, dijadi satukan. Dua ayat ini disatukan. Kalau ada orang punya pendapat satu A satu B, diambil digabung gitu. Al-jam'u bainan naqlain aula min ihdari ahadihima, itu usul fiqh, kaidah, rumus usul fiqh. Menggabung dua kata yang berbeda, digabung menjadi satu lebih baik daripada mengambil salah satu. Jadi pengertiannya di sini, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa semampumu. Sebenar-benarnya takwa dulu, tapi semampumu. Nah ini udah perintah Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai gitu loh. Mati sedang melakukan yang tidak Islami. Jadi berhati-hati. Jangan bilang, ini ntar saya tobat. Belum tentu. Belum sempat tobat bisa saja mati. Itu. Jadi kita mesti sadari seperti itu. Setiap saat itu kita dijemput. Bisa mendadak di tengah jalan, di kereta, di mana saja, di tempat tidur, Kak. Tabrakan, macam-macam bisa terjadi. Gempa, itu semua bisa. Di situ kita diminta siap terus supaya husnul khotimah. Ya, tidak ada lagi berdebat masalah mazhab. Hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah, bukan dari mazhab. Hidayah dari Allah. Sekali lagi, bukan dari mazhab. Boleh bermazhab, tapi jangan dijadikan agama. Seolah-olah biar kita nakal kalau ada di mazhab itu selamat. Tidak. Hidayah dari Allah yang kita butuhkan. Silakan bermazhab, belajar itu ilmu-ilmu, tidak apa-apa. Tapi jangan tetap di mazhab. Itu jalan arteri, masuk ke jalan tol, Al-Quran. Itu. Arti mazhab itu kan sarana. Zahaba yahzabu, pergi. Mazhab itu tempat bepergian, tempat mencari pemahaman. Fikih itu artinya pemahaman. Nah kalau belajar fikih tidak paham gimana? Maka itu bilang kita pemahaman. Fikih itu buatan manusia. Jadi kita boleh pakai pemahaman 700 tahun yang lalu, pemahaman ulama 800 tahun yang lalu, boleh-boleh saja. Ya, tapi ada yang sudah tidak relevan. Ada ulama sekarang berpendapat lagi, diperbaharui lagi sesuai dengan kondisi. Ya silakan. Banyak lagi ayat Al-Quran yang belum kita pahami. Nanti anak-anak cucu kita yang akan paham. Alif lam mim kaf. Alif lam mim ra kaf ha ya ain sad, sampai sekarang belum ada yang tahu itu. Apa artinya? Tafsir itu jujur, Allahu a'lam semua. Allahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu. Memang bukan untuk kita itu. Mungkin anak cucu kita nanti akan mengetahui apa itu. Dan banyak lagi di Quran dikatakan ayat-ayat yang tidak dipahami, tidak bisa dinalar secara rasio. Suprarasio. Yang bisa mengetahui itu siapa? Orang yang disucikan hatinya, orang yang suci hatinya, yang bisa mendapat ilmu ilham dari isi Al-Quran. Isi Al-Quran berlaku sampai kiamat. Al-Quran itu relevan terus sampai kiamat. Yang bisa kedaluarsa itu pendapat manusia, fikih. Jadi fikih bisa berubah, tapi Al-Quran dan sunnah yang sahih tidak bisa dirubah. Apa yang diharamkan Al-Quran sampai kiamat haram, yang diwajibkan sampai kiamat wajib. Al-Quran mengharamkan riba, ya sampai kiamat riba itu haram. Nah fikih itu bukan menghalalkan, membolehkan itu ribanya, sistemnya. Fikih memperbaiki sistemnya. Ada ulama sekarang bilang kalau yang dari bank pemerintah itu karena ada inflasi, jadi bunganya itu halal. Ya, siapa bilang tidak benar? Ya sudah, biarin pendapat dia kok. Dia tidak mengatakan riba boleh. Sistemnya sekarang ini boleh apa tidak. Tapi bagi orang yang soleh, dia tetap saja tidak mau. Dia sebut itu syubhat. Ragu-ragu, bisa haram, bisa tidak. Meninggalkan syubhat lebih baik. Tapi mereka yang nggak punya apa-apa, orang jomblo dan sebagainya, silahkan saja. Begitu. Pendapat ulama, pendapat manusia, hanya berpendapat. Bisa dibilang bunga bank, ada yang bisa bilang halal, bisa, apa bilang haram, bisa. Ya sudut pandangnya. Ya, kalau yang namanya riba ya haram sampai kiamat, kan begitu. Tinggal Anda menganggap itu riba apa bukan. Bunga bank itu, kalau menurut saya kalau masih punya buah, mau ngapain makan bunga? Ya kan? Begitu saja. Walaupun orang mau bilang boleh, saya nggak pernah debat, ya silakan. Karena penafsiran, toh, mudah-mudahan Allah ridhoin. Penafsiran dia, sudut pandangnya begitu. Tapi kita sendiri mau nggak mau, silakan. Tapi di situ tidak paksa orang. Kalau riba jelas-jelas riba, ya haram.
Manusia bisa ngakali agama loh. Nah sekarang kamu mau jual sawah ke saya ya. Nah, terus nanti saya bayar lebih. Gade ya, gade, nanti saya bayar lebih. Haram itu kan gitu. Sekarang gimana supaya jadi halal? Ya sudah, saya beli sawah kamu 13 juta. Ya kan? Tapi nanti bulan Januari 2017 kamu beli dari saya 2 juta. Jual beli kan? Tapi isinya riba. Nah, itu namanya hilah, penipuan. Semua bisa begitu. Kalau main akal-akalan, semua yang haram bisa halal, halal bisa haram. Oleh karena itu kejujuran hati, kebersihan hati. Dulu saya cerita itu yang hujan, ada orang lari. Terus Pak Jaa bilang, kamu jangan lari. Hujan-hujan ini kan rahmat Allah, nikmati saja. Dia gak lari, dia pilek tuh. Nah, berapa bulan kemudian yang larang itu hujan, dia lari. Ditegur sama orang ini, dulu saya gak boleh kok kamu lari. Saya itu lari justru tidak mau nginjak rahmat Tuhan. Kan benar dia itu 2 kali benar. Seorang korban itu. Itu kan kerja otak, akal-akalan. Teguran bisa dibuat seperti itu. Maka itu harus ada kejujuran. Maka Allah mengatakan bertanya kepada ahli zikir. Orang yang alim tapi soleh. Kalau tidak soleh begitu. Dibayar pun fatwa bisa. Dipolitisir selamanya di setiap zaman khalifah-khalifah itu fatwa itu disetir penguasa. Setiap ada musuhnya, fatwakan. Kafir dia. Sudah dikafirkan semua musuhnya. Boleh bunuh. Jadi fatwa kafir itu alat politik. Itu dari zaman Muawiyah, Yazid dan seterusnya sampai sekarang. Saddam Hussein waktu nyerang Iran itu pahlawan itu. Semua disuruh wajib doain itu. Keluar fatwa-fatwa di negara Arab. Tapi berbalik ketika dia nyerang Kuwait dan Saudi, kafir. Fatwa itu bukan yang keluarin fatwa, syekhnya itu juga. Jelas, jadi kita harus paham. Ya kalau saya cerita bukan berarti di tanah Arab semua orang nggak benar, banyak orang soleh di sana, banyak orang alim. Di mana-mana ada bisa dipolitisir itu. Jadi maksud saya, kita berislam meminta hidayah dari Allah, bukan dari mazhab, hidayah dari Allah. Bersihkan hati. Yang ada di sini sayang, seperti itu. Bersih hati itu dapat ilham, dapat nur dari Allah, siraman tadi. Jadi kita lanjut. Jadi ilmu kebenaran itu didapat dengan hati yang bersih. Itu kesimpulannya, dengan hati yang bersih ya. Kemudian yang ketiga, sebelumnya itu kita pelajari dulu. Ada pendapat yang mengatakan hidup berakal, mati beriman. Pernah dengar tuh? Hidup berakal, nanti kalau hidup ini berpolitik, mau apa pakai akal lah, halal lah semua itu. Gunakan akal lah, jadi berakal lah, nanti mau mati baru beriman. Ya nggak benar itu. Beriman itu sepanjang hidup. Berislam itu sepanjang hidup. Jadi tidak bisa pakai berhenti dulu. Menghalalkan segala cara, tidak bisa. Dari awal sampai akhir kita tidak boleh salah. Lurus terus, tidak boleh bocor di tengah jalan. Saya kasih contoh. Pada tahun 15 tahun yang lalu Anda pernah menyumbang masjid kah? Membuat menolong orang atau sebagainya. Kemudian sekarang ini kelepasan Anda bilang, itu masjid tuh berdiri itu bahan-bahannya dari saya itu. Saya nyumbang dulu itu. Waktu nyumbang dulu ikhlas, tidak mau orang tahu. Tapi setelah 12 tahun, dia cerita ke orang lain bangga. Bocor itu. Batal itu pahalanya. Karena sudah tidak ikhlas lagi. Jadi ikhlas itu bukan pada saat berbuat. Dipelihara ikhlas itu sampai mati. Beriman itu dipelihara sampai mati. Jujur itu dipelihara sampai mati. Bukan berubah-ubah seperti baju bisa ditanggalkan, dipakai lagi agama ini. Melekat agama itu. Tidak pernah berpisah dari iman. Tidak pernah berpisah dengan Allah. Tidak berpisah dengan Rasulullah. Semua itu. Ingat Allah, ingat Rasul. Kita pelihara. Kita belajar. Sama saya juga masih belajar. Saya masih belajar sholat lagi terus. Belum benar sholat. Belum seperti yang diinginkan. Belajar lagi sampai tambah sempurna, tambah sempurna. Sampai sholat itu indah. Sampai sholat itu betul-betul menghadap Allah, berhubungan dengan Allah. Di situ ada ketenangan dan kebahagiaan. Sebelum kita belum sampai ke situ, belajar lagi. Jadi kalau semua kita masih belajar, janganlah mengkafirkan orang, menyalahkan orang sana sini. Kita sendiri masih belum betul-betul muslim, belum betul-betul beriman. Belum bisa melaksanakan sholat dengan baik, belum bisa berpuasa sebaiknya. Itu saja, sholat pun masih kita perlu sempurnakan terus. Begitulah kita semua, tidak lagi menghadiri orang. Kalau tadi saya menyebut kesalahan-kesalahan itu memang yang betul salah, tanpa menyebut pihak-pihak nama orangnya ya.
meluruskan. Seperti peristiwa di Suriah atau di Irak, kita luruskan bahwa itu semua perbuatan Israel. Ya, diadu sana sini. Baik. Yang ketiga, jangan pernah berhenti menjadi muslim walaupun sesaat. Oh, ini saya berhenti dulu jadi orang Islam mau, astagfirullahaladzim, tidak ada itu. Tetap terus, iman tidak boleh copot, Islam tidak boleh copot. Ada surat Al-Baqarah ayat 132. Al-Baqarah 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah engkau mati kecuali dalam Islam. Nah, kalau mati dalam Islam berarti jangan sekali-kali berhenti jadi orang Islam. Semenit pun jangan berhenti. Pada saat berhenti itu terus mati gimana? Sudah sekali Islam, tetap Islam. Tidak boleh keluar dari Islam, walaupun semenit. Pesan kepada anak-anak kita itu. Bukan masalah main-main ini. Ini hidayah dari Allah. Dijaga, dipelihara baik-baik. Yang keempat, bahwa fakta menunjukkan orang-orang yang congkak dan sombong, yang tidak mau menerima kebenaran, itu disegel Allah hatinya. Sehingga tidak bisa kembali lagi. Azanullah min zalik. Janganlah sampai kita menjadi seperti itu. Ini ada dalam firman Allah. Kulin zuru madza fis samawati wal ard. Perhatikanlah apa yang terjadi di langit dan di bumi. Wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun. Tidak ada gunanya ceramah, tausiah, peringatan-peringatan bagi orang-orang yang memang sudah tidak mau beriman, tidak mau menerima kebenaran. Ingat, muslim itu mencari kebenaran, merindukan kebenaran, menerima kebenaran, tidak peduli dari mazhab mana datangnya. Dia terikat dengan kebenaran, tidak dipenjara dalam satu mazhab. Sehingga semua apa yang ada di mazhabnya benar, di luar semua tanpa lihat dalilnya sudah menolak. Boleh bermazhab, tapi tidak dijadikan agama. Al-Quran yang 100% harus ditelan, diterima semua. Karena Al-Quran tidak pernah ada salah. Nah ini kalau sudah ngotot, sudah fanatik kepada mazhab, fanatik kepada suku dan golongan, tidak mau lagi menerima kebenaran, itulah yang sudah disegel hatinya, tidak bisa berubah lagi. Itulah yang dalam surat Al-Fatihah disebut maghdub alaihim. Orang-orang yang terkutuk, yang dibenci Allah. Jadi pelihara iman dan Islam sepanjang umur. Tidak ada lagi hal-hal yang buat membocor Islam dan iman kita itu. Yang kelima, sabar. Karena memegang kebenaran itu selalu dimusuhi. Orang yang memegang kebenaran selalu dimusuhi. Sepanjang sejarah terus sampai akhir zaman. Harus tegar. Sabar yang apa? Sabrun jamil. Sabar yang indah. Sabar yang indah itu yang sabar tanpa mengeluh. Sabar yang tidak indah, dia sabar tapi ada yang mengeluh. Ya, kalau sabar yang indah tidak mengeluh. Karena kita yakin ini semuanya adalah indah. Dimusuhi, alhamdulillah. Dimusuhi oleh siapa dulu? Kalau dimusuhi oleh orang baik, nangis. Berarti kita jahat. Tapi kalau dimusuhi oleh orang jahat, senyum. Berarti nggak sama dia. Min kali min plus. Kalau kita dibenci oleh ISIS, ya senang. Kita nggak suka perbuatan dia bunuh-bunuh orang. Di masjid lagi bunuh orang. Nah itu, jadi mesti kita sadari itu. Megang kebenaran, banyak yang benci. Tegar, tahan. Semua ini siapa saja. Pejabat kah, ustadz kah, semua. Coba benar, jujur, tegas. Dimusuhi. Nah itu sudah, begitulah hidup ini. Kita harus tegar. Dan di Quran itu sabar. Allah mencintai orang sabar. Kenapa tuh banyak perintah sabar? Berarti banyak gangguan. Allah suruh sabar, berarti banyak hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Di rumah pun banyak hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Nah kita sadar, sabar. Ini ujian. Lihat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah Anda mengira, Anda mengucapkan saya sudah beriman, Allah terima begitu saja pengakuan Anda? Tidak, kata Allah. Akan kuuji sebagaimana umat-umat sebelummu diuji. Ya diuji. Lewat anak, lewat istri, lewat suami, lewat famili, lewat semuanya. Tegar saja, tabah. Ingat ini ujian. Nah kalau kita tidak tahu ini ujian, ya mana bisa kita menjawab ujian? Soalnya juga nggak tahu. Sekarang diberitahu. Semua problem yang ada itu semua ujian. Jangan nervous, jangan ngamuk.
hadapi dengan tenang, tegar. Orang rumah, maafkan saja. Allah maunya maafkan. Nah sekarang pertanyaan timbul, Ustadz, kami ini sudah berdoa, sudah sering kali berdoa, belum dikabulkan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, akan ku kabulkan permintaanmu. Ada nggak tuh? Ada. Tapi kenapa banyak orang sudah berdoa belum dikabulkan? Kan begitu. Kenapa coba? Nah saya sebulan yang lalu juga belum mengerti ini. Masih saya jawab, iya mungkin itu permintaan itu ada efek samping berbahaya jadi ditunda. Mungkin Allah berikan di lain waktu. Benar juga, tapi saya baru dapat lebih benar lagi. Apa itu? Firman Allah. Al-Baqarah 40. Apa firmannya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah bilang, Aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Kata Allah, tepatilah janjimu kepadaku, aku akan menepati janjimu kepadamu. Jadi ada syarat di sini, dikabulkannya doa, harus menepati janji. Kita sering janji nggak kepada Allah? Ya sering, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hidupku matiku bagi Allah. Terus sehari minimal 17 kali itu dalam sholat fardu, belum sholat sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Janji sama Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuhankan, hanya Engkau yang kubesarkan, hanya Engkau yang paling kuhormati, hanya Engkau yang kusembah. Itu artinya, hanya Engkau yang kubesarkan dalam pikiranku dan perasaanku. Apa bisa terbukti seperti itu? Ada yang lebih membesarkan uang, ada yang lebih hormat kepada manusia berpunya kelebihan daripada Allah. Gimana tuh? Ada yang lebih besar uang daripada Allah. Fulus akbar ada itu. Allah bilang, jangan bunuh orang Islam. Dikasih uang, dia bunuh orang Islam. Dia lawan perintah Allah itu. Dia membangkang. Jadi dalam pikirannya uang lebih besar daripada Allah. Nah ini perjanjian kita dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya Engkau ya Allah yang ku besarkan, yang ku sembah. Sembah itu penghormatan yang paling tinggi. Menyembah Allah itu. Nah ini, bagaimana dia menyembah Allah tidak hormat? Bisa nggak itu tentara itu menghadap komandannya? Bapak komandan, saya melapor ini jalan cepat-cepat kayak gitu. Bicara dengan komandannya. Dihukum. Nah sekarang bicara dengan Allah seperti itu dalam sholat. Tidak, sikapnya saja tidak hormat, bagaimana? Astagfirullahaladzim. Ya hormat itu, sembah, semat, geraknya dijaga baik-baik, ingatannya tidak kemana-mana. Kalau kita dalam sholat ingatan kita kemana-mana, malu lagi sama Allah, kok lagi menghadap aja nggak ingat Allah, apalagi di luar itu. Sedang sholat masih lupa kepada Allah. Lupa kalau sedang menghadap Allah. Bagaimana di luar sholat? Jadi kita ini masih banyak salah, masih banyak kekurangan keimanan kita. Mari kita mawas diri, introspeksi semua. Saya juga. Kita hati-hati, mulai belajar. Mungkin Anda akan lebih baik. Ya, saya sudah tua ini baru menyadari sholat kurang beres. Anda ada yang lebih muda dari sekarang, insya Allah lebih baik dari kita semua. Sholat yang benar betul-betul sholat, bukan rutin, bukan kebiasaan. Ada lagi sholat di mau tarawih di masjid, kenapa nggak enak ini kalau kita nggak sholat orang lihat. Astagfirullahaladzim, ria itu. Sudah Allah, bukan Allah yang maha besar, manusia maha besar. Lebih orang dihormati, lebih orang ditakuti. Di sini banyak syirik kita ini. Jangan nuduh orang semua kafir. Kita ini sudah banyak syirik, banyak riya di hati kita. Cari nama orang, lebih mengharap dari manusia pujian. Astagfirullah, kita tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji Allah. Kalau kita baik, Anda bisa sedekah dari Allah. Yang bimbing menjadi baik. Jangan bangga. Yang dibanggakan Allah. Saya bangga menjadi hamba Allah. Saya merasa mulia karena sebagai muslim. Sebagai muslim saya bersih. Lubang-lubang di badan saya selalu saya bersihkan untuk wudhu, ada mandi. Saya bangga Tuhan saya Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya mulia menjadi seorang muslim, tidak sembarangan makan, tidak sembarangan diminum. Semua makanan yang bersih yang kumakan. Merasa mulia menjadi muslim. Bangga punya Tuhan Allah. Bangga menjadi hamba Allah.
yang tidak bangga itu menjadi hamba dunia, menjadi hamba harta, hamba pangkat, hamba wanita, hamba segala macam syahwat. Sampai mau mati syahid pun masih urusan syahwat. Mau mati syahid untuk bidadari, gimana ini? Pelajaran seperti ini tidak diajari ikhlas karena Allah. Kita tidak jangan kalau bisa sholat ibadah bukan mengharap surga, itu Allah bakal kasih tanpa kita beribadah bersyukur kepada Allah. Kita menyembah yang bikin surga, bukan menyembah surga. Nah ini yang mesti kita pahami. Jangan sampai di hati ini ada yang lebih besar. Allah maha besar, Allah paling dihormati, Allah paling dicintai, Allah paling diperdulikan. Allah yang paling kita malu sama Allah. Malu sama Allah kalau sholat nggak baik, malu sama Allah kalau wudunya nggak rapi, malu kepada Allah makan rezeki Allah tapi kurang bersyukur. Semua makanan rezeki dari Allah. Bisa tidak bikin apa-apa, hanya mengaduk, mencampur-campur. Jangan sate kambing, jangan sembah kambingnya, jangan sembah tukang satenya, sembah yang bikin kambing, yang bikin tukang sate. Tidak bersyukur kepada kambing karena susunya, bersyukur kepada yang bikin rumput, bikin kambing, masukkan rumput ke perut kambing jadi susu, jadi daging. Allah semua yang buat itu, yang disyukuri Allah, bukan restorannya, bukan satenya, tukang satenya, yang bikin. Manusia ini aneh. Lukisan gunung dipuji-puji, pelukisnya dipuji, Rembrandt dan sebagainya. Gunungnya itu nggak ditanya siapa yang bikin. Segede-gede apa itu gunung. Nah, jadi seperti itu seharusnya kita. Buang syirik, buang riya. Fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bila ada waktu kita diskusikan lagi, masih banyak kita akan pelajari lagi semua. Kita belajar sholat belum habis. Kita pelajari mengenal sholatnya sebaiknya gimana. Mendirikan sholat. Mengenal zakat, mengenal puasa, mengenal haji, umrah dan sebagainya. Itu saja. Tidak untuk berdebat, belajar ilmu, nur cahaya Allah, bersihkan hati, tulus niatnya, ini mau belajar mau nyembah Allah, mau jadi hamba Allah yang baik, itu bukan untuk berdebat, nyalahkan orang, tidak seperti itu. Banyak orang lebih baik dari kita tuh banyak sekali, yang lebih berilmu dari kita banyak. Kita belajar, biarpun tidak banyak, tapi tempatnya di sini bersih dan paham, bukan menghafal kalimat-kalimat, istilah-istilah, tidak, paham, insyaallah ya. Jadi ilmu itu hati yang harus bersih, baru hubungannya dengan alam gaib ke Allah. Banyak orang yang tidak ikhlas sembahyang malam, mau cari jimat, mau cari apa, mau ilmu perdukunan, akhirnya hubungan ke alam gaib, ke jin-jin, ke setan-setan, akhirnya ngaku nabi, ngaku itu sebagai azan Allah menjalik. Nah di situ kita berhati-hati. Niat yang baik, silahkan bangun malam. Niat Allah ikhlas, tidak mengharap pengen jadi ini, jadi punya kelebihan, enggak ada semua. Lillahi, saya cinta sama Allah. Dapat nanti hubungan ke alam malakut, ke malaikat-malaikat itu. Itu dibimbing, dapat pengetahuan banyak, ilham dapat. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, setan yang ngasih kita bisikan. Banyak itu, akhirnya ngaku macam-macam. Jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ingin kita memperbaiki diri. Ya ingat itu, ingin memperbaiki hati ini, ruh ini. Insyaallah semua kita mau sadar ya, ini perjalanan dikit lagi berakhir. Dunia pun sudah di akhir. Sudah, kita siap saja nunggu jemputan. Bahagia, senyum, senang, mati enak. Mau hidup enak juga harus mati enak. Itu kita, arwah kita lagi sedang takut, sakarat, serem. Datang malaikat bisik, jangan takut. Bukan malaikat saja, orang-orang soleh, arwah-arwah yang baik datang. Mengiringi ruh kita rame-rame. Di sana sudah banyak yang nunggu lagi, sudah berdiri menjemput kedatangan kita itu. Itu hidup. Masa depan yang mesti kita bina. Nggak perlu masa kini terus makan, minum, makan. Apalah dapatnya? Penyakit saja, capek, letih. Kasihan ruh ini. Ruh ini lapar, ingin dekat dengan Allah, ingin berzikir. Begitu diajak ruh ini dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah. Quran, hatta 5 ayat satu hari cukup. Jangan tidak baca Quran. Setiap hari ada, walaupun 5 ayat satu hari. Mau lebih baik. Dan baca Quran nur juga. Ya, apalagi bisa sambil lihat artinya, pahami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Dibimbing kita selalu
mau dekat kepadanya, diajari untuk lebih mengenalnya, sampai bisa menjadikan dia yang paling kita cintai. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.